Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardiatu Zakiani Lamsari dari Prodi PIAUD 1 semester 1. Akan menyimpulkan presentasi dari kelompok 4 yang berjudul Surat Al-Fatihah di mata kuliah Tarbiyatul Manaqib. Surat Al-Fatihah artinya berasal dari bahasa Arab dari kata yaftaha fataha fataha yang artinya membuka atau keterbukaan. Surat ini dinamai Al-Fatihah karena ia merupakan surat pertama yang ditulis di dalam Al-Quran. Selain itu, karena surat ini selalu mengawali setiap sholat, dinamai Al-Fatihah karena menjadi pembuka untuk Al-Quran. Turunnya surat Al-Fatihah. Yang pertama, surat yang diturunkan di Mekah. Pendapat ini diuraikan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abu Al-Aliyah. Mereka berpendapat bahwa surat Al-Fatihah turun di Mekah atau dinamai dengan surat Makkiyah. Ada juga yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah turun di Madinah. Itu pendapat dari Abu Hurairah, Mujtahid, Atta bin Yasar, Az-Zuhri, dan masih banyak lainnya. Mereka berpendapat kalau surat Al-Fatihah ini turun di Madinah atau surat Madaniyah. Dan yang ketiga, ada yang berpendapat lain bahwa separuh dari surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah dan separuhnya lagi diturunkan di Madinah. Jadi tidak ada keputusan kalau surat ini turun di Madinah atau di Mekah. Jadinya ada 3 pendapat. Setiap ulama berbeda-beda kalau surat Al-Fatihah ini turunnya di Madinah atau di Mekah. Kandungan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ada 7 ayat yang mengandung pujian, pemuliaan, dan pengagungan bagi Allah. Keutamaan surat Al-Fatihah. Yang pertama, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Yang kedua, surat Al-Fatihah adalah munajat antara hamba dan Rabb-Nya. Yang ketiga, surat Al-Fatihah mempunyai sifat-sifat yang tidak terdapat di dalam surah-surat lain, sehingga dikatakan bahwa Al-Quran itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah ini. Manfaat dari surat Al-Fatihah adalah yang pertama, untuk as-sifa atau obat. Contohnya, kenapa surat Al-Fatihah juga dinamakan surat as-sifa? Karena bisa menyembuhkan orang sakit. Contohnya gini, Bunda. Coba bacakan ke dalam air saat anak-anaknya sampean sakit. Terus itu air tersebut itu akan diminum oleh anaknya jenengan akan sembuh. Karena apa? Air yang ditiupkan dengan kata-kata positif, partikel-partikel atau ion-ion itu akan ikut ke dalam air itu dan masuk ke tubuh, dan akan masuk hal-hal positif juga di dalam tubuh itu. Jadinya anak kita bisa sembuh, insya Allah, kalau kita yakin ya. Kalian juga harus yakin kalau atas izin Allah dengan perantara surat Al-Fatihah, bahwa yang menyembuhkan sakit itu Allah. Ada juga yang mengatakan kalau kita baca surat Al-Fatihah 7 kali, meminta agar hujan reda, insya Allah itu akan reda kalau kita yakin. Karena apa? Surat Al-Fatihah, pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, malaikat itu akan menempel. Itu namanya malaikat hafadah, malaikat yang menjaga, tapi tetap izin Allah.
Dan kalian harus meyakini yang meredakan hujan itu Allah, hanya perantara dari surat Al-Fatihah. Jadi termasuk juga surat Al-Fatihah ini termasuk qabul hajat, doa untuk mengabulkan hajat kita. Kemarin kan ada yang tanya, mengapa setelah kita bertawasul atau berdoa diakhiri selalu mengucapkan Al-Fatihah gitu. Kenapa? Karena pada saat kita mengucapkan Al-Fatihah itu agar doa kita sampai ke Allah. Karena surat Al-Fatihah ini perantara agar doa-doa kita itu terijabah gitu. Dan juga ada yang bertanya mengapa dinamakan surat Al-Fatihah, kenapa kok bukan surat yang lain gitu. Karena itu sebagai pembuka, karena surat Al-Fatihah memang di awal jadinya dinamakan surat Al-Fatihah, karena Fatihah itu artinya pembuka. Terus pertanyaan ketiga, kenapa surat Al-Fatihah ditaruh di halaman pertama? Padahal surat yang pertama kali turun itu kan bukan surat Al-Fatihah tapi surat Al-Alaq. Kenapa kok bukan surat Al-Alaq 1 ayat 1 sampai 5 yang ditaruh di depan? Karena itu memang sudah ketentuan dari Nabi. Karena Al-Fatihah itu harus ditaruh di pertama gitu, karena Fatihah itu kembali lagi ke arti Fatihah adalah pembuka. Jadi manfaat dari surah Al-Fatihah itu banyak, bisa mengobatkan, bisa menjadi obat, bisa meruqyah juga, bisa mengabulkan doa-doa kita, atau sebagai surat Ad-Duha ya. Ini juga yang meruqyah, bisa untuk ruqyah, karena surah Al-Fatihah ini termasuk bacaan-bacaan ruqyah ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.